Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Ustaz Ferry di channel SD Muhammadiyah Fatih. Anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika, yaitu masih di cabang statistika atau pengolahan data ya. Kalau kemarin kita sudah belajar menaksir dan membaca data dari tabel maupun diagram, hari nanti kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pembelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, simak video ini baik-baik agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Suatu data dapat dipahami dengan cepat bila disajikan dengan diagram. Salah satunya adalah diagram batang. Untuk menyajikan data dalam diagram batang adalah dengan menunjukkan setiap nilai data dalam persegi panjang, tegak atau mendatar. Tinggi tiap-tiap persegi panjang tidak sama, yaitu dengan menyesuaikan dengan nilai frekuensi data tersebut. Nah, di sebelah kanan itu merupakan gambar dari diagram batang. Bagaimana cara membuatnya ya? Simak video ini baik-baik, jangan skip ya, agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke, berikut adalah langkah-langkah yang digunakan untuk membuat diagram batang tersebut. Langkah yang pertama adalah membuat diagram batang, yaitu membuat dua sumbu mendatar dan tegak seperti gambar ini. Sumbu mendatar memperlihatkan kategori, sedangkan sumbu yang tegak ini menyatakan nilai frekuensinya, tegak mendatar. Kemudian kita membuat simbol batang sesuai data yang ada. Seperti ini simbol batangnya. Nanti menyesuaikan dengan frekuensinya ya, tingginya ya. Agar kalian lebih memahami, berikut adalah contoh soal dalam membuat diagram batang. Perhatikan tabel yang menyajikan data suhu terendah dari beberapa kota berikut ini. Kota A suhunya 15, kota B suhunya 20, kota C suhunya 35, kota D suhunya 25, kota E suhunya 30. Dari tabel tersebut kita dapat menggambar diagram batang yang menyajikan suhu terendah dari masing-masing kota. Ingat, berarti nanti ada yang suhu yang mendatar itu kota, kemudian yang tegak itu adalah suhunya. Nah, kemudian kita akan membuat diagramnya. Di soal tadi adalah kota A 15, B 20, C 35 sampai E 30. Kita buat sumbu mendatar dan sumbu yang tegak. Sumbu yang tegak adalah suhunya, intervalnya 10, 20, 30, 40. Yang suhu mendatar yaitu kotanya A, B, C, D, E. Sini ada E ya. Nah, coba A adalah 15. Nah, 15 itu ada di pertengahan antara 10 dan 20, di antaranya ini 15. Kemudian yang B adalah 20 sampai sini ya. Cara melihatnya, membacanya kemungkinan gini. B 20, kemudian yang C adalah 35. 35 itu ada di tengah-tengahnya 30 dan 40. Segini. Kemudian yang D nya 25. 25 itu ada di pertengahan 20 dan 30. Segini ya. Nah, kemudian yang E nya ada 30. Nah, gini ya anak-anak ya.
Kira-kira seperti inilah cara menggambar diagram batangnya. Simak dulu. Langkah pertama tadi membuat sumbu mendatar dan sumbu tegap. Kemudian ditetapkan dulu intervalnya harus sama. Harus sama ya, jaraknya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada soal lagi. Data penduduk desa Bangunharjo pada tahun 2010 sampai 2014 adalah sebagai berikut. Tahun 2010 ada 1.200 jiwa. Tahun 2011 ada 1.250 jiwa. Tahun 2012 terdapat 1.300 jiwa. Sampai tahun 2014 terdapat 1.350 jiwa. Jadi kalau disajikan data di atas dalam bentuk diagram seperti ini. Coba kita simak baik-baik apakah benar. Yang bawah ini adalah sumbu mendatarnya. Tahunnya yang tegap ini, yang tegak adalah sumbu untuk jumlah jiwanya. Di tahun 2010 ada 1.200, benar ya. 2011 ada 1.250, benar ya. Yang di 2012 ada 1.300. Yang di 2013 ada 2013 nya berapa tadi? 1.275. Berarti ada di tengah-tengah sini, benar ya. Yang terakhir adalah 2014 ada 1.350. Berarti jawabannya ini benar. Seperti ini cara membuat diagram batangnya. Gitu ya anak-anak ya. Itu tadi sedikit materi tentang cara pembuatan diagram batang dari sebuah data. Nah, tugas kalian pada hari ini nanti adalah mencoba untuk membuat gambar diagram batang dari soal yang sudah disiapkan ini. Soal yang pertama, jumlah siswa SD Demangan sebagai berikut. Ada data dari kelas 1, jumlahnya 41, kelas 2 35, kelas 3 42 sampai kelas 6 berjumlah 38 anak. Kemudian sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, ada perkumpulan peternak ayam memiliki 5 anggota peternak. Banyak ayam yang diternak masing-masing adalah peternak pertama memiliki 1.300 ekor. Yang kedua ada 1.500 ekor. Sampai yang peternak yang kelima adalah 1.800 ekor. Ini juga kalian buat dan sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batangnya. Ya, kerjakan di buku tulismu, kemudian foto hasilnya dan dikirimkan ke ustadzah kalian masing-masing. Kalau di kelas 4B ya di Ustadz Ferry, di kelas 4A ada Ustadzah Iva, dan 4C ada Ustadzah Zulfa. Nah, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Ingat, jangan lupa kalian coba soal-soal yang tadi agar kalian lebih memahami materi membuat diagram ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Berjumpa lagi di pertemuan matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.